Ini dia 3 cara sukses nggak ngotak jadi content creator di tahun baru ini. Nah, nggak ngotak itu artinya apa ya guys ya? Nggak ngotak itu artinya nggak perlu banyak mikir. Nah, kamu ngikutin aja 3 cara yang aku share kali ini ya. Karena 3 cara sukses nggak ngotak ini yang aku pakai sendiri selama 7 tahun terakhir jadi content creator. Emang kamu sendiri udah sukses, Pak? Ya, sukses lah menurut standar gue ya. Jadi sukses itu kan relatif. Tapi menurut gue, sukses terbesar gue adalah karena gue selama 7 tahun ini, gue cuma kerja dari rumah aja. Dan bisa deket sama keluarga gue. Dan bonusnya, puji Tuhan, Alhamdulillah, rumah udah lunas setelah 5 tahun ngonten dari rumah. Gue mau berbagi cara gue sukses ngonten tanpa perlu mikir di video kali ini. Dan gue yakin, asalkan kamu ngikutin cara yang gue terapin ini, insya Allah kamu akan cepet juga sukses jadi content creator ya. Nah, kalau udah sukses, inget-inget gue ya. By the way, yang mau sukses jadi content creator, langsung kasih like dulu sekarang ya. Karena kalau video ini nanti bisa dapat 500 likes, gue mau kasih hadiah nih buat satu orang yang serius mau belajar YouTube bareng dengan gua di webinar YouTube Content Revolution yang akan gua adakan sebentar lagi. Nih, di sini nih ya. Nah, cara ikutannya gampang banget. Yes, yang pertama, join komunitas WA gua di sini. Kemudian yang kedua, cukup tebak video ini ya. Nanti bisa dapat berapa views dalam 7 hari ke depan. Dan tulis tebakan kamu di kolom komen video ini sekarang ya. Nanti yang menang adalah yang komen yang paling akhir dan yang paling deket dengan angka tebakannya. Dan pemenangnya akan kita umumkan di tab YouTube komunitas minggu depan. So, langsung aja ditebak dan komen sekarang ya. Semoga kamu beruntung. Sekarang, yuk langsung aja kita mulai belajar jadi konten kreator sukses bareng gua, Michael Sugiarto. Let's go! Oke, cara nggak ngotak supaya bisa sukses jadi konten kreator yang pertama adalah ini guys ya. Sabar itu kunci. Lah, apa itu Pak sabar itu kunci? Jadi guys, gue banyak sekali ngelihat kebanyakan konten kreator pemula atau YouTuber pemula itu gagalnya gara-gara nggak sabaran. Ya, jadi mereka bikin video itu mungkin bikin 10 biji, 20 biji. Terus kemudian kok viewsnya nggak naik-naik ya, kok cuma 200, 500, 1000, 2000, nggak ada yang viral gitu Pak. Kemudian subscriber juga nggak naik-naik. Terus abis itu dia mulai bikin lebih sedikit dan akhirnya sesudah sebulan 2 bulan dia stop dan akhirnya berhenti total. Guys, kalau lu kerjaannya seperti itu, artinya kamu bikin konten dan ngarepin begitu konten itu upload langsung viral, ya nggak begitu caranya guys ya. Karena kenapa ya? Hoki orang itu beda-beda guys ya. Nggak semua orang ya, mungkin ada yang hoki ya kan, begitu ngupload 1, 2, 3 biji tiba-tiba ada yang viral ya kan. Tapi ada juga banyak yang lain ya kan, begitu ngupload nggak viral-viral. Jangan kata 10, 20 video kamu ngupload nggak viral. Nah guys, gua aja ya udah 4 bulan nih ngupload video ya kan. Dan kemudian udah 45 video itu masih belum ada yang viral. Bahkan bukan hanya belum ada yang viral, belum even monetize. Bayangin coba ya, itu channel pertamanya gua di Teknobi ya kan. Udah 4,5 bulan ngupload gitu ya guys ya, 45 video itu tidak ada yang viral. Dan tidak ada yang signifikan sehingga membuat channel itu bisa mendapatkan 4.000 jam tayang. Pada saat itu guys ya, gua frustasi, jujur. Mungkin sama dengan kalian ya, apalagi pemula. Kepengennya kan mau cepet-cepet sukses, pengen cepet-cepet terkenal, dapat duit gitu ya. Tapi pada kenyataannya nggak seperti itu. Gua sempet frustasi, tapi untung gua dengerin wejangan dari temen gue yang satu ini. Basically, dia ini ngomong sama saya. Dia ngomong gini, bro, biasa gue. Itu emang begitu, ya kan? Upload aja terus, ya kan? Nanti bakal ada satu yang 100.000 views, dia bilang. Begitu ada yang 100.000 views, yang lain ngikut. Untung gue dengerin, guys ya. Karena kalau gue nggak dengerin, nggak ada hari ini, guys. Ya, karena tepat di video gue yang ke-48, video itu viral, dan video itu dapat 100.000 views pertamanya gue. Bagi gue itu big deal banget, guys. Itu 7 tahun lalu, oke? Bagi gue itu big deal banget, ya. Dan sekarang, ya, gue udah bisa menikmati hasilnya. Makanya gue bilang, guys ya, kendala pertama sebagai content creator pemula adalah lu perlu sabar, belajar sabar. Pak, saya sudah sabar, Pak. Udah ngupload banyak, kok masih gitu-gitu aja? Kalau misalnya lu udah ngupload banyak, tapi masih gitu-gitu aja, nah lu perlu ngecek, apakah yang lu upload begitu-begitu juga? Tentunya kalau misalnya kamu ngupload begitu-begitu terus, tentunya harus ada yang dirubah dong ya. Coba belajar dari konten kreator lain, lihatlah video-video yang rame, yang viral itu seperti apa bikinnya. Tonton banyak video-videonya saya ya kan, jadi kamu bisa lihat di sini juga ya, saya kasih banyak-banyak sekali contoh ya kan, gimana caranya supaya video-video kamu bisa viral. Tapi yang nomor satu, yang paling penting adalah lu mesti sabar, ya kan? Karena sabar itu subur. Nah, ngomong-ngomong sabar, gue mau kasih analogi satu lagi ya. Coba bayangin kalau kamu sekolah, ya kan? Sekolah kan kamu ada ujian, bener kan ya? Ujian kan nggak selalu kamu dapat nilai bagus. Ya, mungkin aja sih, ada aja nilainya bagus mulu gitu ya. Tapi kan kebanyakan orang kadang-kadang nilainya jelek, ada yang dapat 5, dapat 4, bahkan ada yang 0, bener nggak? Ya kan? Nah, apakah itu membuat lu besok langsung tidak masuk sekolah? Besok tidak mau ikut ujian lagi? Enggak kan? Kok pada kenyataannya lu sekarang bisa lulus? Oke? Kenapa? Ya karena lu tetap masuk sekolah. Lu tetap ikut ujian. Ya meskipun pas-pasan nilainya 6 semua, C semua ya kan. But anyway, lu lulus. Bisa paham di sini guys? Ya, itu sama seperti jadi YouTuber atau content creator juga kayak gitu. Atau misalnya lu bisnis, ya kan? Lu bisnis misalnya lu buka restoran atau lu buka toko gitu ya. Kan ada tuh hari-hari di mana itu sepi banget, nggak ada yang datang atau bahkan lu rugi.
ya kan? Nah, pertanyaan gua, kalau misalnya di hari itu lu nggak make money, apakah besoknya lu langsung tutup? Atau bulan depan lu tutup? Nggak mungkin, bener nggak? Kenapa? Karena kalau lu punya toko itu, lu udah investasi duit banyak di situ. Ya, mungkin puluhan juta, ratusan juta, bahkan ada yang miliaran. Bener nggak? Masa gara-gara itu rugi dalam di bulan ini, mungkin bulan depan bisa lebih rame. Bener nggak? Kamu berusaha terus sampai bisa. Sama seperti sekolah, kamu juga dipaksa sama orang tua. Malu kan kalau misalnya kamu nggak lulus sekolah, ya kan? Malu kan kalau kamu misalnya, kok anaknya nggak sekolah, ya kan? Bener kan? Nah, itu yang membuat kita terus-menerus jalan. Sama. Cuman jadi konten kreator ini kendalanya adalah nggak ada tuh orang di sekeliling kita yang ngomongin, lu malu lu kalau nggak jadi konten kreator. Nggak ada. Atau misalnya kalau kamu jadi konten kreator, kamu nggak bisa dapat banyak duit, kamu malu. Nggak ada yang ngomong kayak gitu. Ngerti nggak ya? Dan kamu nggak rugi juga kalau kamu quit. Nah, itu kendala terbesarnya dan juga keuntungan terbesarnya sebenarnya. Kenapa? Karena banyak sekali konten kreator yang quit, tapi kamu termasuk dalam 0,4% yang berhasil. Yes. Ini kenapa? Karena riset membuktikan memang cuma 0,4% orang yang berhasil membuat channel YouTube-nya lebih dari 100.000 subscribers. Dan gue mau lu jadi salah satu di 0,4% itu. Lu tau nggak 0,4% itu seberapa banyak? Itu lebih kecil dari 1%, guys. Kecil sekali. Ya kan? Jadi bersyukurlah kalau lu hari ini udah dapat ratusan ribu subscribers ya, artinya lu termasuk dalam 0,4% itu. Nah, masalah sukses apa enggaknya? Sabar. Ya kan? Kita akan bahas selanjutnya. Oke? Oke, cara selanjutnya yang nggak ngotak supaya kamu bisa sukses jadi konten kreator YouTube adalah kamu harus sadar bahwa YouTube itu bukan sekadar AdSense. Kebanyakan orang kalau nanya, Pak, saya bikin YouTube, ngupload video, ya kan bisa dapat berapa duit dan lain sebagainya. Itu kamu cuma ngarepin dari AdSense. AdSense itu ya salah satu bagian daripada monetisasi YouTube. Tapi monetisasi YouTube itu banyak sekali guys ya, bukan cuma AdSense doang. Kamu bisa dapat endorsan, kamu bisa jualan produk sendiri, ya kan? Kamu bisa jualan produk affiliate sekarang, ya kan? Dan macam-macam. Intinya ada banyak sekali cara untuk menghasilkan uang dari YouTube. Jadi bukan cuma AdSense doang. Yes, ada AdSense. Cuma AdSense sekarang ya nggak terlalu gede-gede banget. But anyway, kalau kamu terkenal di YouTube, ya kan, itu kamu bisa dapat banyak endorsan dan kamu bisa ya lebih dikenal orang banyak. Bisa paham di sini ya guys. Nah, ini menurut gue yang perlu kamu perhatikan. Karena YouTube itu bukan hanya sekadar AdSense. Oke? Bisa paham di sini guys. YouTube itu jauh lebih besar daripada AdSense. Jadi goalnya adalah membuat YouTube ini sebagai platform bisnisnya lo. Ya, sekarang gue tanya, kalau misalnya YouTube nggak ngasih AdSense, apakah lu tetap pengen bikin YouTube? Oke? Jawab pertanyaannya di komen ya. Oke? Karena menurut gue konyol sekali ada orang yang mengharapkan YouTube itu memberikan uang yang banyak kepada dia. Tapi dia sendiri ngupload tiap hari di Instagram. Atau di TikTok. Emang lu dapat duit di Instagram, di TikTok? Ya kan? Enggak juga kan? Ya kan? Kenapa orang dengan happy-nya mengupload konten di Instagram dan TikTok yang banyak gitu ya. Tapi nggak dapat duit, ya nggak kenapa-napa gitu ya. Tapi di YouTube, dia kalau ngupload berasa harus dapat duit. Kenapa seperti itu guys ya? Anggap aja misalnya di YouTube ini mirip kayak Instagram ataupun TikTok ya. Kamu dapat duit AdSense itu sebagai bonus. Tapi ada bisnis yang lebih besar lagi daripada itu. Ya, jadi kamu pakai YouTube itu sebagai bisnis. Karena kenapa video-video kamu ini nanti juga bisa di-upload di TikTok, bisa di-upload di Instagram, di Facebook, dan lain sebagainya. Ya kan? Nah, nanti kamu bisa dapat endorsan, kamu juga bisa jualan produk kamu sendiri, ya kan? Apa? Kamu bisa, misalnya kalau kamu udah terkenal, kamu bisa buka franchise, ya kan? Kamu bisa bikin kelas, ya kan? Kamu bisa, apalah, ngajarin orang sesuatu, ya kan? Anything. It's a lot of things yang kamu bisa lakukan dari YouTube ini. Jadi YouTube itu nggak sekadar cuma AdSense, guys ya. Jadi you need to wake up. Kadang-kadang juga, mungkin lu bisa bikin misalnya buku ya kan, atau produk digital, ebook dan lain sebagainya ya. So that's a lot of things that you can be done, dan itu bisa making money juga di YouTube. Bisa paham ya guys ya? Halo, kalian yang selalu semangatin gue. Biar kita makin dekat dan bisa sharing lebih banyak dengan kamu, gue pengen ngajak kalian gabung ke YouTube membership Michael Sugiarto. Nah, dengan bergabung jadi member, setiap 2 minggu sekali kamu akan dapat tambahan konten video eksklusif khusus member, di mana gue akan jawabin pertanyaan-pertanyaan kalian. Gue bisa tahu kamu itu member karena kamu juga akan dapat badge khusus di samping namanya kamu ya, yang mudah dikenali setiap kali kamu komen di video. Jadi kalau mau tanya apapun, langsung di komen aja ya. Dan nanti khusus member level 2, kalian bakal jadi temen ngopi gue. Asik kan? Karena cuma member level 2 aja yang nanti bisa chat dan tanya-tanya langsung di saat gue live nanti. Dan gue juga akan jawab pertanyaan kalian di live langsung. Jadi member level 2 bisa konsultasi, tanya-tanya langsung di live gue nanti ya. Oh iya, ini nggak ada paksaan lo ya. Khusus buat kamu yang merasa terbantu dan mau dukung channel ini aja. Dan cara gabungnya gampang banget. Langsung aja klik tombol join dan gabung di sebelah tombol subscribe di bawah ini. Dan nanti tinggal bayar dengan dompet digital yang kalian punya. Gampang kan? Oke, selamat bergabung dan silakan nikmati konten video eksklusif dari YouTube membership Michael Sugiarto. Oke, sekarang kita lanjut yuk. Selanjutnya, cara nggak ngotak supaya sukses jadi konten kreator adalah bangun komunitas. Yes, ini dia guys ya. Kebanyakan orang tidak bangun komunitas. Jadi mereka cuma ngupload video aja guys ya. Oke, ini sayang banget guys. Oke, kalau kamu cuma ngupload video, tidak ada komunitasnya, kamu tidak interaksi, karena YouTube kan sekarang ada ya community tab ya kan. Atau misalnya sama seperti gue di sini, lu bisa join di sini WA komunitasnya gue. Lu kan akan dapat update-update terbaru dari gue.
ya kan? Nah, itu akan mendekatkan ya kan antara personal brandingmu dengan audiensmu. Ya, orang tuh seneng ya guys ya. Apalagi dia seneng dengan konten-kontenmu. Kenapa enggak? Gitu ya. Coba kamu bangun satu komunitas di mana kamu nggak bergantung sama YouTube aja di sini ya. Kamu bisa sharing apapun yang kamu suka. Dan terlebih kalau misalnya sesuai dengan apa yang audiensmu suka juga, mereka akan terima. Contoh misalnya kalau kamu mukbang atau kamu review restoran, ya kan? Kamu bisa loh, ya kan? Selain dari misalnya bikin video YouTube ya kan tentang nge-review kuliner, kamu bisa tuh nanti bikin blog ya guys, dan kemudian isinya itu nanti kamu post ke komunitas. Orang tuh seneng guys ya. Oh, ini referensi nih, nanti gue jalan-jalan di Jogja ya kan, ini ada restoran apa yang enak ya kan, gue jalan-jalan ke Surabaya, gue jalan-jalan ke Bandung, kemana aja ya kan. Itu orang pada nyari loh guys, serius. Dan gue tahu sendiri ada banyak orang-orang yang di Instagram itu ya kan, bahkan nggak punya YouTube guys ya, melakukan hal yang sama dan itu sukses. Kemarin tuh ada satu ini ya guys ya. Jadi di Instagram gue lupa namanya ya, komunitas apa. Tapi mereka itu ngajarin gimana caranya meningkatkan mileage kartu kredit. Nah, jadi kalau kartu kredit kan bisa ngumpulin bonus poin ya, bonus poin dalam bentuk mileage untuk ditukarkan dengan tiket pesawat terbang ke luar negeri dan lain sebagainya. Bisa upgrade bisnis kelas dan lain sebagainya. Nah itu guys ya, dia cuma bikin gituan doang, itu laku guys. Dan yang lebih gilanya lagi, komunitas itu berbayar dan orang mau bayar buat itu guys. Dan bayarnya nggak murah guys ya, juta-jutaan orang bayar guys. Kalau misalnya di Instagram aja bisa, masa di YouTube nggak bisa? Bisa paham ya guys ya. Dan by the way, buat kalian yang belum join komunitas gue, silahkan join di sini ya guys ya. Oke, nah gue akan share banyak sekali insights dan tips-tips yang menarik tentang gimana caranya jadi content creator, baik itu di YouTube maupun juga di TikTok ya. Dan juga yang terbaru sekarang ada affiliate. Jadi kapan lagi kalau lu pengen join aja di sini sekarang ya. Linknya gue sertakan di deskripsi dan juga di pin komen. Sampai jumpa.